Yuhu! I love you, Bu. I love you, Bu. Hello, my friend. Thank you very much you watching my video again. Yeah. Teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, abang-abangku, terima kasih sudah menyempatkan kembali untuk nonton di channel YouTube saya. Selamat siang menjelang sore. Abang-abangku, ada yang bilang begini, bos, wajar dong, modal lu gede, jadinya lu profit terus. Kalau gue pikir-pikir, kayaknya iya sih. Bener juga yang dia ngomong gitu ya. Gini abang-abangku ya, kalau kita modalnya ideal atau kita modalnya besar gitu ya, kita tuh bisa bermanuver, bos. Bisa goyang kiri, bisa goyang kanan, bisa ajojing begitu ya. Tapi kalau modalnya minim, kita susah untuk bermanuver karena market tuh probabilitas. Lalu yang kedua, broker itu, gue kasih tahu, kita kan sebagai player nih, kita sebagai player senang yang modalnya minim. Brokernya benar, grafiknya benar, cuman broker tuh senang yang modalnya minim. Kenapa? Karena rata-rata banyak yang rugi abang-abang. Karena si player ini nggak bisa bermanuver. Modalnya tipis, tapi ekspektasinya tinggi. Senang dia. Makanya broker itu ngejar dari quantity. Bayangin, depo 200.000 atau 150.000, habis depo lagi. Merasa kita sebagai player cuma 200.000 nih. Siapa tahu nanti jadi meledak 500.000 gitu ya. Jadi 1 juta. Ya mungkin dari 10 ya hanya 1 atau 2 yang berhasil, tapi yang 8-nya mencret, bos. Yang 8-nya pada hancur. Broker senang seperti itu. Karena susah untuk bisa bertahan, bos. Dibandingkan dengan kita yang modalnya ideal atau modalnya besar. Kita bisa bermanuver, bos. Gitu loh, abang-abangku ya. Tapi jangan berkecil hati ya, teman-teman ya. Abang-abangku semuanya. Tentunya kalau kita modalnya kecil, kita harus pelan-pelan, bos. Kita compounding, kita besarkan. Misalnya nih, abang-abangku modal 500.000, lalu sebulan. Saya ngitungnya bulanan, bos. Jangan harian deh. Susah kalau harian mah. Karena namanya kita trade itu ya, mau di forex atau mau di saham atau di kripto atau di binary option atau di kotek gitu ya. Kalau kita ngitungnya harian, ya kan namanya kita trade itu kan tidak terus-terusan, wah hari ini pasti, pokoknya mikirnya tiap hari harus untung begitu. Enggak juga, bos. Kecuali kalau kita dewa gitu ya. Kadang-kadang kita rugi juga gitu loh, bos. Jadi kita akumulasi dalam satuan bulan. Tadi saya sampai mana ya? Lupa saya mau ngomong apa lagi nih ya. Jadi misalnya modal teman-teman itu $50 atau 500.000 gitu ya. Dalam satuan bulan bisa untung ya 20% lah gitu ya. 100.000 gitu. Saya hitungnya satuan bulan lah ya. Sekarang saya berpikir realistis dan masuk akal aja deh ya. Umpamanya untungnya 200.000 gitu ya. Jadi 700 gitu ya. Kita compounding, bos. Kita compounding. 700 bulan depan bisa dapat 900. Terus teman-teman pengen tarik 200.000 ya silakan. Yang penting nanti saldonya step by step itu bertumbuh. Ya, dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 7 bulan, dalam waktu 1 tahun begitu. Nanti mulai dinaikkan seperti itu. Itu kalau yang tidak punya modal ideal ya. Misalnya modalnya tipis tapi gue pengen coba, gue pengen trade, gue pengen jadi seorang pro player gitu ya. Ya, pro player gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi perlu diingat, kita udah harus siap kehilangan, bos. Ya, harus siap rugi, bos. Ya, modal 500.000 bisa rugi, bisa. Modal 1 juta bisa rugi, bisa. 100 juta bisa rugi, bisa. Cuman bedanya adalah kalau kita modalnya ideal, bermanuvernya lebih leluasa. Bukan berarti tidak bisa rugi, bos. Tapi bermanuvernya lebih leluasa. Tentunya dipakailah resiko tradingnya. Misalnya begini, gue modal 100 juta misalnya gitu ya. Gue punya duit nih 100 juta. Lu siap rugi berapa nih? Gue siap rugi 5% nih misalnya. Berarti 5 juta. Udah lu bermanuver dari 5 juta itu. Lu mau pakai sistem apa ya? Lu mau dengan nominal yang sama, lu mau dengan kompensasi. Pokoknya totalnya gelondongannya harus 5 juta gitu. Atau gue siap rugi 10 juta atau 10%. Ya pokoknya lu gelondong lah. Yang lu pikir adalah gelondongannya. Lu mau pakai sistem dengan nominal yang sama, entry-nya misalnya 100.000 ya 100.000 terus, atau lu mau pakai kompensasi, atau lu mau pakai resiko trading yang seperti udah gue buat yang sebelum-sebelumnya, yang sudah gue kasih di deskripsi YouTube gue, juga silakan ya. Intinya adalah gelondongan. Seperti itu ya. Oke, langsung aja ya. Kita akan coba ya request dari teman-teman dengan modal yang tipis begitu ya. Tapi di sini saya pakai akun demo, teman-teman, terpaksa karena saya cuma punya 1 akun ya. Saya mau mengikuti aturan yang berlaku di Quoteknya. Saya tidak mau double akun daripada nanti saya bermasalah di kemudian hari begitu, abang-abangku ya. Jadi saya pakai akun demo. Nanti kita akan coba sesuai request dari teman-teman dengan modal yang 500.000 lah atau berapa ya. Nanti kita coba ya 500.000 lah ya gitu ya. Oke, langsung aja, bos. Ya, sudah cukup bacotnya. Oke, teman-teman.
Di sini saya masih pakai akun demo dan saldo saya ada 8.825 US dollar demo ya. Di sini saya akan rubah dulu ya. Kita akan rubah ke 50 dolar ya, 50 dolar ya. Kita akan rubah ke 50 dolar. Berarti kita konfirmasi jadi 50 dolar. Ini akun demo. Jadi saldo saya sekarang di 50 dolar, abang-abangku ya. Terakhir tuh saya trade di akun demo itu di tanggal 11 Agustus ya. Sekarang sudah tanggal 12, jadi saya belum trade sama sekali, dan di akun live sendiri saya belum trade sama sekali, abang-abangku ya, masih kosong. Jadi video ini adalah tutorial, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Bisa nggak sih dengan modal 50 dolar? Bisa kalau kita memang mau bersabar. Dan kalau kita mau jadi pro player. Ya kalau cuman player doang banyak bos. Tapi untuk jadi pro player itu butuh perjuangan, butuh dedikasi, butuh kesabaran. Ya pelan-pelan seperti kita naikin anak tangga begitu ya bos ya. Oke. Nah, karena ini hari Sabtu. Sekarang hari Sabtu ya. Sekarang karena ini hari Sabtu, ini untuk market globalnya tutup. Karena saya biasanya kombinasi antara signal dengan teknikal atau dengan analisis saya. Tapi karena ini hari Sabtu, marketnya rata-rata OTC semua. Nah, pada video kali ini, pada edukasi kali ini, pada tutorial kali ini, saya ingin memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, ini di sini saya akan pakai indikator kan Donchian Channel dan Vortex dan SMA ya. Di sini saya akan hapus aja dulu. Saya hapus. Vortex-nya juga saya hapus, nanti saya akan jelaskan di sini ya, sudah. Nah, di sini saya pakai time frame 1 menit ya, abang-abangku ya. Dengan saldo demo saya adalah 50 dolar. Pertama adalah kita pakai indikator ya. Untuk teman-teman yang masih player ya, yang masih player ya, player pemula gitu ya, new player gitu. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, trade itu pasti ada resikonya. Jadi kalau teman-teman takut akan kerugian, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan, serius ya. Karena ya sebanding hasil dengan ruginya. Bahkan lebih banyak player-player itu lebih banyak ruginya daripada hasilnya gitu ya. Karena mereka belum paham gitu. Yang pertama adalah kita akan pakai Donchian Channel, abang-abangku, ini dia Donchian Channel. Di sini periodenya akan saya set di 13. Ya, 13. Lalu untuk warnanya kita akan pakai warna biru untuk backgroundnya begitu. Lalu untuk topnya kita akan pakai warna biru, dan ini juga biru. Lalu middle-nya kita akan pakai warna merah. Oke, kita tebalkan di situ. Oke, udah, ini adalah Donchian Channel, indikator yang pertama. Lalu kita pilih lagi moving average. Nah, di sini moving average yaitu SMA, kita akan pakai periode 5 di sini ya. Untuk warnanya sendiri biar membedakan, kita akan pakai emas di sini ya. Bebas aja untuk warnanya. Setelah itu kita akan pilih lagi yang Vortex ya, indikator Vortex. Mana dia indikator Vortex? Indikator Vortex kita samakan untuk settingannya. Yang pertama adalah 13 ya, 13 kita V plusnya bebas warnanya, cuma di sini saya kasih warna hijau. Lalu V minusnya saya kasih warna merah. Oke, lalu kita akan pilih lagi Vortex lagi. Nah, di sini kita akan set 5. Ya, sini warnanya juga sama, biru dan merah. Hijau dan merah. Oke, kita tebalkan, kita samakan. Setelah itu sudah, hanya ini saja ya. Untuk Donchian Channel 13 dan moving average SMA 5 dan Vortex 13 dan Vortex 5 ya, kita samakan. Kita akan coba trade dengan time frame di 1 menit ya, abang-abangku ya. Time frame-nya 1 menit, dan kita akan pakai waktu yang fix ya. Karena di sini ada waktu yang mengikuti dari kita entry sama waktu yang fix ya, yang sesuai dengan jamnya. Oke, saldo saya ada 50 dolar, dan di sini saya pakai akun demo, saya tidak pakai akun real, abang-abangku, karena memang saya nggak punya saldo yang minim begitu, abang-abangku ya, karena saya cuma punya 1 akun. Saya akan entry dulu, baru saya jelaskan lah ya, biar nggak terlalu panjang juga. Ya, teman-teman, di aset AUDJPY saya ambil open turun
Nanti saya akan jelaskan kenapa saya ambil open turun. Biarkan ini bergerak dulu ya harganya. Apakah saya profit atau saya rugi di sini. Sebelum itu kita ngopi dulu bosku ya. Oke, abang-abangku. 3, 2, 1 meledak profit. Oke. Kenapa saya ambil open turun? Yang pertama, di sini sudah perpotongan ya. Kedua, candlenya ada di bawah garis tengah Donchian channel ini ya. Ini dia nih gak di bawah. Ketiga, dari indikator Vortex di sini sudah perpotongan di indikator Vortex 13. Ya, sudah perpotongan dan di sini berwarna merah. Dan di indikator Vortex 5 juga sudah perpotongan di sini dan di sini berwarna merah juga. Jadi seragam. Seragam maksudnya adalah si candle ada di bawah Donchian channel dan di bawah dari SMA 13. Kemudian dari indikator Vortex 13 dan 5 di sini garisnya berwarna merah sudah perpotongan dan di sini sudah perpotongan. Untuk Vortex 13 pastinya lebih lambat dibandingkan settingan Vortex 13 lebih lambat dibandingkan settingan Vortex di 5 ya. Jadi yang 13 dulu, setelah itu di indikator settingan Vortex 5 baru perpotongan. Jadi seragam ke bawah. Begitu abang-abangku penjelasannya. Mudah-mudahan abang-abangku mengerti. Ya. Kemudian di sini saya akan coba kita compounding lagi menjadi 19 ya. Saya compounding lagi. Kita akan cari lagi yang masih fresh aja. Oke, di sini langsung aja saya ambil ke bawah. Kalau abang-abangku lihat, mudah-mudahan di sini benar dia turun. Di sini sudah perpotongan dari Donchian channel dengan SMA 13 SMA 5. Kemudian kalau kita lihat Vortex di 13, dia juga sudah perpotongan dan di sini garisnya berwarna merah. Kemudian di Vortex 5 juga sudah perpotongan, tapi memang kalau kita lihat Vortex 5 sudah perpotongan duluan dibandingkan Vortex 13. Ya. Bagusnya adalah Vortex 13 yang perpotongan duluan baru mengikuti Vortex 5. Makanya dia ada terjadi koreksi seperti ini. Tapi kita lihat aja. Jadi kalau nanti saya mengalami kerugian, maka saya tetap akan ambil open turun ke bawah ya. Nah, biasanya kalau seperti ini di open yang keduanya atau di entry keduanya, di stop loss keduanya saya profit abang-abangku. Biasanya seperti itu ya kecenderungannya. Tapi bukan berarti pasti profit, tidak. Kalau saya lihat probabilitasnya hanya 70% profit. Nah, di sini saya rugi. Nah, di sini saya akan entry lagi 2 kali ke bawah. Probabilitasnya kalau saya melihat ini 70%. 70% dia akan turun, 30%-nya akan rugi. Bagusnya adalah si Vortex 13-nya sudah perpotongan duluan baru mengikuti Vortex 5. Nah, di sini Vortex 5 sudah perpotongan duluan, Vortex 13 ya tadi ini baru perpotongan meskipun di akhirnya naik terus akhirnya turun lagi ya. Jadi Vortex 13 urutannya perpotongan dulu baru Vortex 5 perpotongan. Nah, ini Vortex 5 perpotongan dulu baru Vortex 13. Biasanya dia akan terjadi koreksi dulu baru dia turun begitu abang-abangku. Ingat urutannya ya. Di abang-abangku mudah-mudahan penjelasan saya ini jelas. Oke, sesuai dengan analisanya, probabilitasnya 70%. 70%-nya terkoreksi dulu tadi, baru dia turun. Setelah itu, 30%-nya salah gitu ya, abang-abangku ya. Oke, kita akan coba lagi ya, ke 36 ya. Kita akan cari lagi. Nah, kejadiannya seperti ini.
Vortex-nya di Vortex 5 sudah perpotongan, baru Vortex 13 ya. Biasanya dia akan turun dulu, setelah itu dia baru naik begitu. Tapi di sini langsung aja karena opennya tidak pas pergantian candle ya. Pas lagi berjalan ini langsung saya ambil. Nah, kalau kita lihat di sini dia sudah perpotongan dan si candlenya ini ada di atas garis downtrend channel, garis middle ini. Kemudian di Vortex 13 sudah perpotongan dan Vortex 5 juga sudah perpotongan. Bagusnya adalah Vortex 13 perpotongan baru Vortex 5-nya perpotongan. Gitu ya abang-abangku ya. Cuman ini Vortex 5 dulu perpotongan baru Vortex 13 gitu ya. Tapi kita lihat. Karena ini kan trade berdasarkan probabilitas. Tadi saya bilang 70%, 30%. 70% dari kecenderungannya ini bisa profit, 30% mengalami kegagalan. Saya tidak bisa bilang bahwa 90% pasti profit atau 100% pasti profit karena market itu probabilitas atau dinamis gitu ya. Ya. Profit abang-abangku seperti tadi saya bilang dia terkoreksi dulu nih, terkoreksi. Nah, di sini kita bisa akan ambil lagi mumpung ada dua, tetap saya akan ambil ke atas ya. Saya compounding lagi di sini. Dari 36 saya compounding artinya saya kali 2 ya dari keuntungan saya sebelumnya. Nah, makanya kalau modalnya tipis ya memang agak susah bermanuver gitu. Ini pun saya open di 10 dolar atau 36 dolar ini sebetulnya salah dari segi money manajemennya begitu abang-abangku. Nah, ini sudah ajan abang-abangku, mungkin ini terakhir penjelasan dari saya. Oke, 3 2 1 meledak. Oke. Dari modal 50 bisa untung berapa? 125 ya, berarti sudah 250% ya. Tapi dari segi mengatur keuangannya salah ini abang-abangku. Artinya dengan modal 50 dolar tidak opennya 10 dolar, tapi 1 dolar atau 2 dolar begitu ya. Oke, terima kasih abang-abangku karena sudah ajan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.